Bab 490. Datang untuk mati. Siapa Jerry Yang? Pria kekar itu meraung marah, melambaikan tangan, dengan suara, boom, yang keras. Fernando Ye dilemparkan keras-keras ke meja kopi di sebelah. Lalu berguling jatuh ke tanah. Fernando Ye dilempar, merasa tulang di sekujur tubuhnya lepas. Dia masih belum tersadar, sebuah kaki besar sudah menginjak kepalanya keras-keras. Suara pria kekar yang penuh dengan aura membunuh sekali lagi terdengar, katakan semua yang kamu tahu, kalau tidak, aku injak kepalamu sampai pecah. Selesai bicara, kaki pria kekar itu tiba-tiba menginjak semakin keras. Fernando Ye hanya merasa tengkorak kepalanya hampir hancur diinjak, mengerang kesakitan. Bergesekan lagi. Melihat pemandangan ini, orang keluarga Ye hanya merasa merinding. Pria kekar di depan ini terlalu brutal, mereka tidak ragu sedikit pun, bila Fernando Ye tidak mengatakannya, dia sungguh akan menginjak mati dirinya. Jangan injak lagi. Aku katakan, aku beritahu semuanya padamu. Mohon kamu lepaskan aku. Fernando Ye meraung keras, kulit kepalanya bergesekan dengan lantai, sepotong kulit kepala sudah terkelupas. Wajah yang awalnya tampan, saat ini juga ada kemungkinan hancur, wajahnya penuh dengan darah segar. Melihat Fernando Ye yang malang ini, semua orang hanya merasa tidak tega melihatnya, sekujur tubuh gemetar. Katakan. Pria kekar itu mengangkat kakinya, menatap Fernando Ye dari atas dan berkata galak. Bahkan Jackie Ye saat ini juga hanya berdiri di samping, tidak berani memohon. Orang lain mungkin tidak tahu identitas pria kekar ini, namun sebagai kepala keluarga, dia tahu sangat jelas. Posisi pria kekar ini di asosiasi bela diri adalah keberadaan mengerikan yang tidak dapat disinggung oleh keluarga Ye. Jerry yang bukan saja orang yang membunuh Tuan ke-8, dia juga orang yang membunuh Tuan 9. Demi membalas dendam Tuan 9, jadi Tuan ke-8 baru menghadang di tengah jalan, namun yang tidak disangka adalah, Tuan ke-8 tak disangka ditembak oleh Jerry Yang. Tuan ke-8, yang aku katakan adalah kebenaran, di sisi Jerry yang masih ada seorang bawahan yang sangat hebat, mereka bekerja sama, baru membunuh Tuan ke-8. Fernando Ye berkata gemetar, hanya saja dia menyembunyikan informasi kalau dia yang menelepon Megan baru pergi menghadang. Bagaimanapun hal ini melibatkan dirinya, bila pria kekar brutal di depannya ini tahu, pasti tidak akan melepaskannya. Fernando Ye, kamu sedang bicara sembarangan apa? Kalista Ye seketika panik, berkata dengan ekspresi marah, Jerry yang belum lama pergi. Kamu terus berada di rumah keluarga Ye, bagaimana kamu tahu orang yang membunuh Tuan ke-8 adalah Jerry Yang? Kamu seharusnya tahu, akibatnya fatal bila berani bicara sembarangan. Kata Kalista Ye menggertakkan gigi. Sekarang, Jerry Yang adalah orang penting yang membuatnya mengendalikan kekuasaan keluarga Ye, jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan. Fernando Ye berkata marah, yang aku katakan itu sungguh benar, kamu mengerti apa? Kamu beraninya berteriak padaku. Ekspresi Kalista Ye tidak percaya, selanjutnya menatap ke arah Jackie Ye, berkata, Ayah, apa Anda sudah melihatnya? Dia bahkan berani menantang aku, bibinya, di depan umum, bila dia menjadi kepala keluarga Ye, bukankah dia bahkan berani menentang Anda? Alis Jackie Ye seketika terangkat, berkata marah, tutup mulut. Di rumah keluarga Ye, ucapannya berkuasa, siapa yang berani tidak mendengarkan. Sekarang orang asosiasi bela diri datang karena Fernando Ye, di saat paling genting untuk keluarga Ye, Kalista Ye dan Fernando Ye malah bertengkar. Harry, cucuku seharusnya salah, Jerry yang sebelumnya baru meninggalkan rumah keluarga Ye, bagaimana mungkin dia adalah orang yang membunuh Tuan ke-8 asosiasi bela dirimu? Jackie Ye juga berdiri menatap pria ini dengan nada bicara datar. Tidak ada orang yang tahu siapa nama sesungguhnya pria kekar ini, orang luar memanggilnya Harry. Di asosiasi bela diri, dia tidak dapat masuk dalam jajaran 9 besar Master Top, namun posisinya di asosiasi bela diri sangat tinggi. Bahkan Megan yang berada di peringkat ke-8 juga harus sungkan di hadapannya.
Karena, nama Harry diberikan oleh orang yang berada di peringkat pertama asosiasi bela diri itu. Selain ini, Harry masih memiliki julukan jenderal. Kemampuannya sangat tinggi, bahkan peringkat 5 di asosiasi bela diri juga belum tentu berani berkata dia adalah tandingan Harry. Karena cucumu menipuku, kalau begitu aku hanya bisa membunuhnya. Ekspresi Harry bengis, selesai bicara, satu kaki menginjak kepala Fernando Ye. Fernando Ye seketika mengeluarkan suara erangan malang sekali lagi. Kamu. Jackie Ye juga sangat marah. Harry sungguh ingin membunuh Fernando Ye, dia juga tidak dapat berbuat apa-apa. Karena tidak ada orang di keluarga Ye yang menjadi tandingan Harry. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku, yang aku katakan itu benar, Tuan ke-8 sungguh dibunuh oleh Jerry Yang dan bawahannya, orangku yang menyaksikan sendiri. Seiring tenaga di kaki Harry semakin lama semakin kuat, Fernando Ye langsung meraung keras. Bagaimana orangmu bisa melihatnya? Tenaga di kaki Harry tidak berkurang sedikit pun, bertanya menyelidik dengan suara keras kepada Fernando Ye. Fernando Ye bergegas berkata, karena aku yang mengabari Tuan ke-8, memberitahunya pembunuh Tuan 9 baru pergi dari rumah keluarga Ye. Dulu di asosiasi bela diri Jiangping yang diadakan di Jiangping dan Nanyang, aku menyaksikan sendiri Jerry yang membunuh Tuan 9, bahkan masih mengancam berkata akan menghilangkan cabang asosiasi bela diri di Jiangping. Yang aku katakan itu benar, bila kamu tidak percaya, bisa menyelidikinya, hari itu orang yang berada di asosiasi bela diri sangat banyak, kamu pasti dapat menyelidikinya. Fernando Ye tidak berani menyembunyikan apapun lagi, mengatakan semua yang dia tahu. Mendengarnya, ekspresi Jackie Ye marah, tak disangka bajingan ini berani main tangan kepada Jerry yang di belakangnya. Walaupun dia dan Jerry yang sudah bertengkar, namun masih ada Kalista Ye, awalnya dia masih berencana menyuruh Kalista Ye memulihkan hubungan dengan Jerry Yang. Tidak disangka, Fernando Ye ingin memanfaatkan orang lain untuk membunuh. Bila Jerry yang sudah meninggal maka tidak apa-apa, namun Jerry yang tidak meninggal, sebaliknya malah membuat marah orang asosiasi bela diri. Untuk keluarga Ye, ini singkatnya sebuah bencana besar. Ekspresi Kalista Ye juga berubah drastis, dia tidak menyangka Fernando Ye juga ada di asosiasi bela diri terakhir kali. Fernando Ye bisa memiliki keinginan membunuh Jerry Yang, jelas karena keberadaan Jerry yang membuat mimpinya menjadi kepala keluarga sepenuhnya hancur. Bila bukan karena Harry mengancam, Fernando Ye takutnya juga tidak akan membocorkan. Oh ya, masih ada wanita ini, dia juga ada di acara asosiasi bela diri Jiangping. Bila dibicarakan, Jerry Yang adalah menantunya. Bila Anda menggunakan wanita ini sebagai umpan pasti dapat memaksa Jerry yang muncul. Fernando Ye berkata dengan wajah penuh kekejian. Boom! Semua orang keluarga Ye terkejut. Aturan pertama keluarga Ye adalah tidak boleh ada perselisihan internal, walaupun perseteruan secara terang-terangan atau diam-diam terus ada di keluarga Ye, namun ini pertama kalinya terjadi hal mencelakai keluarga secara terang-terangan. Ternyata, keluarga Ye masih memiliki hubungan dengan bocah itu. Harry tertawa dingin, sepasang matanya yang penuh kebengisan memicing. Dia menatap Jackie Ye dengan mengancam berkata, sekarang hubungi bocah itu, dalam setengah jam, suruh dia datang ke rumah keluarga Ye untuk mati, kalau tidak, mertuanya akan mati. Bersambung.